1091. Ketika Axel mengatakan ini, dia menatap dua saudara perempuan di samping, Vania dan Vivi. Kedua saudara perempuan itu tetap duduk sebentar. Kemudian, Vania berkata, "Adikku dan aku akan pergi ke kamar mandi dulu." Kemudian, dia menarik Vivi dengan tatapan bingung keluar dari ruangan itu. Setelah mereka keluar, Axel berkata, "Sebenarnya, tidak apa-apa untuk memberitahu mereka. Tetapi, kami tidak ingin terlibat dengan kekuatan purba lagi. Jadi, jika mereka tidak tahu, itu adalah hal yang terbaik." Damar tersenyum dan mengangguk. Pada saat ini, Axel berkata, "Masalah ini melibatkan sejarah yang hilang, yaitu periode waktu ketika Hades Palace memerintah Eternal Planet. Itu adalah sejarah yang sengaja dihapus. Sebenarnya, kamu sudah bertanya kepada kakekku terakhir kali tentang Hades Palace. Kakekku tahu tentang Hades Palace, tapi dia tidak bisa memberitahumu. Aku juga baru bisa datang kali ini." Axel kembali berkata, "Pada saat itu, kekuatan purba sebenarnya memiliki dua cabang utama yang terbesar. Secara total ada 9 cabang utama dan cabang kami terdiri 3 dari 9 itu. Dan hal ini juga melibatkan penghancuran Hades Palace di tahun itu." Pada titik ini, Axel memandang Damar dan berkata, "Penghancuran Hades Palace sebenarnya bukan disebabkan oleh 8 kekuatan utama. Saat itu, Hades Palace dihancurkan jauh di atas langit berbintang. Pasukan sudah kembali beberapa. Kemudian, grup 17 berbalik. Hal itu terungkapkan kepada 8 kekuatan utama. Setelah itu, 8 kekuatan utama menyerang kembali bersama-sama. Namun setelah Raja Hades, Sun kembali dengan sisa ahli bela diri Hades Palace, situasi menjadi sangat tidak terkontrol. Kakek aku mengatakan bahwa legenda tentang Sun yang diturunkan dari leluhurnya adalah dia sangat kuat. Bahkan ketika dia hidup, 8 kekuatan utama hanya bisa dikategorikan sebagai semut." Berbicara tentang ini, Axel menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Pada saat yang sama, di kedalaman langit berbintang, ada sekelompok orang lain yang mengejar dan membunuh." Axel memandang Damar dengan tenang dan berkata, "Di antara mereka, ada tulang naga dan tulang Phoenix. Pemilik tulang naga bernama Jerome dan dikenal sebagai Kaisar Vas. Pemilik tulang Phoenix bernama Jelita, yang disebut Lady Phoenix. Mereka mengejar dan membunuh orang-orang Hades Palace ini sepanjang jalan sampai ke Eternal Planet. Kaisar Vas dapat dikatakan sebagai kuat dan tak terkalahkan. Di sisi lain, Lady Phoenix juga adalah orang yang terbaik di dunia." Axel berkata, 8 kekuatan utama menemukan mereka dan bersatu dengan mereka. Setelah itu, mereka bersama-sama bersaing dengan Hades Palace. Nenek moyang kita sangat mengagumi Kaisar Vas. Dan Kaisar Vas bisa dibilang teman dekat." Axel menggumam, setelah kemenangan, kekuatan jiwa merasa pemilik tulang naga dan tulang Phoenix terlalu sakti. Padahal Kaisar Vas dan Lady Phoenix pada saat itu telah memutuskan untuk meninggalkan Eternal Planet. Tetapi, kekuatan jiwa masih merasa bahwa mereka terlalu kuat dan menghubungi 8 kekuatan utama secara pribadi. Mereka memutuskan untuk menahan Kaisar Vas dan Lady Phoenix di sini. Axel mengatupkan giginya dan berkata, "Saat itu, pilihan yang dibuat oleh kekuatan purba adalah untuk tetap tinggal diam dan tidak ikut campur dalam masalah ini. Nenek moyang aku memiliki opini yang saling bertentangan. Selain itu, nenek moyang aku berpikir bahwa Kaisar Vas yang sudah paling berjasa atas sebagian besar kemenangan Eternal Planet ini. Bahkan jika dia ingin memerintah Eternal Planet, mereka juga merasa itu akan baik-baik saja." Saat itu Kaisar Vas dijebak dan dibunuh. Orang-orangnya dan orang lain juga diburu oleh orang-orang dari kekuatan jiwa. Nenek moyang aku mengetahui bahwa Kaisar Vas terbunuh dalam pertempuran. Dia sangat marah dan ingin membawa seseorang untuk mendukungnya. Namun, dia dihentikan oleh kekuatan purba. Hei, semua masalah di dunia itu bagus untuk mencari keuntungan. Penilaian kekuatan purba saat itu juga didasarkan karena Kaisar Vas dan Lady Phoenix meninggal. Itu juga lebih baik untuk pengembangan kekuatan purba di masa depan." Axel menghela nafas. Tidak lama setelah itu, Lady Phoenix juga mati. Nenek moyang aku berkecil hati dan benar-benar putus hubungan dengan yang lain. Kemudian, ketika 8 kekuatan utama mengintegrasikan dunia dan mendistribusikan kembali sumber daya, bintang Azure menjadi bagian dari kekuatan purba. Namun, nenek moyang aku mengambil bintang Azure. Dengan cara ini, aku tetap bisa berada di Eternal Planet dan keluar dari kekuatan purba. Sejak saat itu,
kami tidak mengenal satu sama lain lagi. Axel berkata dengan senyum masam, tapi bagaimanapun juga, mereka memiliki darah yang sama. Pada suatu saat nanti, mereka masih harus bertemu satu sama lain. Dan setelah 8 kekuatan utama berkuasa, cabang kami perlahan mulai menurun. Faktanya, ketika 8 kekuatan utama pertama kali terbentuk, kekuatan purba adalah yang terkuat. Axel menghela nafas dan berkata, cabang kami memilih untuk melakukan desentralisasi bisnis secara terpisah. Selama bertahun-tahun, aku telah mengumpulkan banyak kekayaan. Ketika Axel mengatakan semua ini, Damar mendengarkan dengan tenang selama seluruh proses. Setelah mendengarkan ini semua, ada jejak emosi di hatinya. Sepertinya semuanya sudah ditakdirkan. Damar dan Axel memiliki hubungan baik. Cabang keluarga Axel dulu berteman dengan Kaisar Vas. Tentu saja, setelah mendengarkan cerita ini, kasih sayang Damar terhadap keluarga Axel meningkat pesat. Namun, dia tetap menolak memberitahu Axel bahwa dia dan Kaisar Vas sebenarnya berasal dari tempat yang sama. Dia lalu pelan-pelan menghela nafas. Nah, selanjutnya, mari kita bicara tentang 8 kesatria Night Watcher. Axel mengangguk dan berkata, mengapa kedua gadis ini masih belum kembali ketika mereka pergi ke toilet? Aku akan mencari mereka dulu. Damar menjadi diam. Dia tidak repot-repot mengekspos Axel yang mengalihkan pembicaraan. Tak lama kemudian, Axel memanggil keduanya kembali dan duduk. Axel memandang Damar dan berkata, kami akan bergabung. Kakek aku merasa bahwa perang antara 8 kekuatan utama dan Hades Palace akan terus bertambah. Aku khawatir tidak ada tempat di dunia yang stabil. Ketika kami datang ke kota Phoenix, apa yang kami cari sebenarnya hanya keamanan dan stabilitas. Mumpung sudah berada di topik kerja sama ini, Axel memandang Damar dan berkata, tentu saja, sumber daya keuangan kami sangat kuat dan tidak kalah dengan orang-orang dari 8 kekuatan utama. Jadi, jika kamu ingin mengembangkan kota Phoenix, kami akan memberikan dukungan yang cukup. Sebagai syarat, keluarga berharap untuk mendapatkan 1 jarum keberuntungan. Tidak masalah. Damar mengangguk. Sebuah jarum keberuntungan ditukar dengan dukungan keuangan keluarga Luanda dan lebih dari 200 ahli bela diri tingkat Undying Flame langsung bergabung. Transaksi ini tidak akan merugikan terlepas dari apapun yang terjadi. Kalau begitu, kita sudah mencapai kesepakatan. Aku akan membahas relokasi setelah aku kembali sesegera mungkin. Axel berkata sambil menyeringai, tentu saja kota Lukido harus menahan beberapa orang di sana. Damar mengangguk, lalu menatap Axel dan berkata, jangan khawatir, aku akan memberi kamu beberapa detail setelah ini. Setelah aku menambahkan kekuatan dari 8 kesatria Night Watcher ke tingkat tertentu, aku pertama-tama akan menyerang salah satu dari 8 kekuatan utama. Dengan kata lain, aku akan melawan salah satu dari 8 kekuatan utama. Mencapai kemenangan dan memberikan kota Phoenix sebuah pijakan yang kuat. Axel terkekeh dan berkata, kami telah mempertimbangkan ini sejak lama. Setelah membangun sebuah sumber kekuatan yang sangat besar, tidakkah kamu ingin mengambil sesuatu dan membangunnya? Tidak masalah sama sekali. Damar terdiam lalu dia mengangguk dan berkata, tidak apa-apa. Pada saat ini, Vania di sebelahnya juga menindaklanjuti dan berkata, Damar, kami sebenarnya datang ke sini untuk membicarakan hal ini. Ayahku berkata, jika kamu setuju untuk membiarkan keluarga Xavier kami menjadi cabang langsung Night Watcher, mereka akan. Damar melambaikan tangannya dan berkata, tidak. Vania dan Vivi linglung. Damar tersenyum kecil dan berkata, kami tidak membedakan antara cabang langsung dan cabang samping. Tidak ada yang namanya cabang langsung dan cabang samping. Jika kamu bersedia datang, kalian dapat bergabung dengan Axel dan yang lainnya. Kamu dapat memasuki kesatria Night Watcher yang sama. Kamu dapat melakukan bisnis secara normal di kota Phoenix. Kami hanya akan mengumpulkan pajak sesuai aturan yang sudah ditetapkan. Selain itu, pajaknya tidak akan terlalu tinggi. Adapun sejauh mana bisnis yang mau kalian ambil, terserah kalian. Benarkah? Tanya Vania dalam sekejap. Tentu saja benar. Damar tersenyum kecil. Bersambung. 1092. Setelah berbicara dengan mereka bertiga sebentar, mereka bertiga bahkan tidak memilih untuk tinggal dan langsung kembali untuk memberitakan kabar ini. Damar pun menghela napas lega. Dia tidak menyangka rekrutmen kali ini berjalan mulus. Tentu saja prosesnya bisa memakan waktu lama. Bahkan setelah 6 bulan berlalu, dia tidak bisa pulang ke bumi. Tapi,
Itu semua adalah usaha yang memberikan hasil yang besar. Setelah 4 keluarga besar hancur, matanya harus terus waspada untuk waktu yang lama. Damar tidak tahu apa yang dipikirkan Hades Palace. Tetapi, Balwin menjelaskan bahwa ketika waktunya sudah tiba, mereka akan pergi ke bumi lagi. Damar tidak berencana untuk menempatkan medan perang di bumi. Di Eternal Planet, dia harus memutuskan pemenang dari pertarungan dengan Hades Palace. Sebelum itu, Damar duduk dan menyaksikan Hades Palace dan 8 kekuatan utama bertarung untuk waktu yang lama dulu. Rombongan yang dibawa Krishna dan orang-orang dari keluarga Luanda kota Lukido juga akan masuk ke Night Watcher. Ditambah dengan orang lain yang sedang menyelidiki, jika semuanya berjalan lancar, mungkin akan ada sekitar 400 ahli bela diri di tingkat Undying Flame yang sudah dikumpulkan. Rencana Damar untuk 8 kesatria Night Watcher adalah setiap kesatria Night Watcher akan memiliki sekitar 200 orang. Dengan demikian, 8 kesatria Night Watcher akan memiliki sekitar 1.600 orang. Dengan begitu, mereka akan setara dengan 8 kekuatan utama. Saat ini, sudah hampir 2 kesatria Night Watcher yang bisa disusun dengan lengkap. Di malam hari, Damar dan Lilia beserta yang lainnya kembali ke tempat tinggal mereka. Ketika mereka berjalan sampai di depan pintu, dia menemukan bahwa Chris dan yang lainnya sedang melihat suatu tempat dengan aneh. Ada apa? Damar menepuknya dan berkata, lihat ke sana. Damar melihat ke arah tempat yang ditunjuk. Arah tersebut adalah sebuah taman di sebuah pavilion. Ada 2 orang duduk di sana. Salah satunya adalah Pugu. Ada meja besar berisi barang-barang di pavilion, tapi semuanya berantakan saat ini. Tanah itu penuh dengan termos pinggul. Di seberang Pugu, ada orang seperti pengemis yang duduk di tanah dengan anjing kuning besar bernama Koko. Jika itu bukan Dewa Mabuk, siapa lagi yang mungkin bisa membawa Koko? Aku akan ke sana, ada kejadian apa ini? Damar berkata dalam hati, kapan buru aku datang ke sini? Aku datang ke sini di siang hari. Ketika dia datang ke kota Phoenix terakhir kali, Talia menemaninya sepanjang hari. Aku juga secara pribadi mengundang Martin untuk memasakkan makanan untuk dia. Setelah itu, dia dan Pugu menjadi teman minum. Kemudian, dia datang ke sini di siang hari. Dan, dia minum terus sampai sekarang, kata Chris dalam hati. Damar terdiam. Dia lalu buru-buru berjalan ke sana dan berkata, Guru, kenapa kamu tidak memberitahuku ketika kamu sudah sampai di sini? Anakku ini sangat sibuk. Dewa Mabuk meringkuk bibirnya dan berkata, aku terlalu malas untuk memberitahumu. Ayo makan enak dulu. Damar melihat tumpukan piring yang hampir kosong di atas meja dan sudut mulutnya berkedut. Dia pun berkata, berapa banyak yang sudah kamu makan selama ini? Kenapa, kamu sekarang bahkan sudah menduduki sebuah kota? Jika aku datang untuk makan sesuatu, kamu masih ingin mengambil keuntungan dariku. Umpat Dewa Mabuk. Damar berkata dengan bodoh, tidak begitu. Omong-omong, jika kamu datang untuk tinggal di kota Phoenix, setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang makan dan minum. Selain itu, kamu bisa berkeliaran sepanjang hari. Aku menyukai ide ini. Dewa Mabuk memelototi Damar. Lalu, dia menyeka mulutnya dengan lengan bajunya dan berkata, aku akan tinggal bersamamu sebentar dasar sialan. Anak ini menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Kamu sudah tiba di tingkat Immortal Undying Flame dengan begitu cepat. Aku dulu masih khawatir kamu tidak akan berada di sana dalam waktu 3 tahun. Damar tersenyum kecil dan berkata, ini karena faktor keberuntungan. Jangan berpura-pura padaku. Dewa Mabuk mengambil labu anggur dan menyesap anggur dan berkata, kamu sekarang merekrut pasukan. Apakah kamu berencana untuk melawan seseorang dari 8 kekuatan utama? Seharusnya sentuhan kecil saja. Beberapa anjing telah berusaha membunuhku dengan beberapa hal. Aku tidak bisa membiarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Damar tersenyum dan berkata. Dewa Mabuk mengerutkan kening dan berkata, tidak apa-apa untuk memiliki kekuatan, tetapi aku tidak dapat mengatakan kalau ini adalah hal yang baik. Aku tidak memiliki pemikiran tentang bersaing untuk supremasi. Aku hanya ingin bebas. Jika kamu ingin bertarung, aku tidak akan membantu. Tapi, selama aku berada di kota Phoenix beberapa hari ini, kamu dapat berlatih sesuai keinginanmu. Tidak ada yang berani melakukan apapun. Damar tampak sangat gembira. Namun, Damar juga sedikit khawatir. Sekarang dia merekrut ahli bela diri tingkat Undying Flame ke dalam kesatria Night Watcher secara besar-besaran.
Tidak tahu apakah 8 kekuatan utama akan bergerak terlebih dahulu atau tidak. Dengan Dewa Mabuk yang menetap di kota Phoenix untuk sementara, faktor keamanan kota ini tentu akan meningkat banyak. Terima kasih guru, kata Damar cepat. Dewa Mabuk berkicau dari mulutnya. Dia lalu berdiri dan menggerakkan tubuhnya. Dia pun berkata kepada Damar, terakhir kali aku datang ke kota Phoenix, kamu tidak ada di sana. Jadi, aku tidak terlalu banyak bertanya. Tapi, kali ini, kalian sebenarnya datang dari tempat yang sama dengan Kaisar Fas, kan? Ekspresi Damar berubah. Jangan berpura-pura. Dewa Mabuk melengkungkan bibirnya dan berkata, terakhir kali aku bertemu denganmu, aku mendengarmu berbicara dan sudah mengetahuinya. Kaisar Fas mengajariku beberapa dialek kampung halamanmu. Meskipun ada sedikit perbedaan dengan cara kamu berbicara sebelumnya, perbedaannya tidak besar. Dialek itu berasal dari tempat yang sama. Orang-orang dari Gunung Elbrus juga mengikutimu. Jadi, hal seperti ini tidak sulit ditebak. Dewa Mabuk berkata, bahkan orang lain di 8 kekuatan utama juga mungkin memiliki tebakan seperti itu. Sekarang, tidak masalah apakah fakta ini diekspos atau tidak. Damar sudah mencapai tingkat Immortal Undying Flame. Ini juga sudah bisa dianggap sebagai pijakan yang kokoh. Selain itu, koordinat bumi seharusnya hanya diketahui oleh orang-orang Hades Palace. Kemungkinan 8 kekuatan utama tahu atau masih tidak jelas. Yah, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Damar berkata, aku memang berasal dari tempat yang sama dengan Kaisar Fas. Mendengar hal itu, Dewa Mabuk tiba-tiba menghela nafas panjang. Damar tidak tahu apakah karena Damar dan Kaisar Fas berasal dari tempat yang sama, atau itu karena mereka meratapi kematian Kaisar Fas. Setelah Dewa Mabuk bertanya, dia tidak banyak bicara lagi. Dia meraba-raba pakaiannya sebentar lalu mengeluarkan sebuah barang dan melemparkannya ke arah Damar. Apa ini? Damar mengambilnya dan melihatnya. Dia menemukan bahwa benda ini sangat halus. Agak seperti undangan surat dari kain dengan kancing di atasnya. Kartu undangan dari permaisuri. Dewa Mabuk berkata, ini akan menjadi pesta ulang tahunnya dalam waktu lebih dari 10 hari. Dan, kamu diundang untuk berpartisipasi. Damar tampak bingung dan membuka kancing surat itu. Kemudian, sebuah tirai cahaya terlontar dan itu memang sebuah undangan. Selain itu, ada nama beberapa orang di atasnya. Damar, Thalia, Lilia, Dewan, Guntur. Total ada 5 nama. Damar terheran-heran. Tidak apa-apa jika mereka mengundang dia dan Thalia. Namun, dia tidak menyangka mereka juga akan mengundang Lilia, Dewan dan Guntur. Saat ini, Dewa Mabuk berkata, aku juga tahu tentang Zoe. Permaisuri meminta aku untuk menjelaskan kepada kamu. Dia sudah meminta Zoe untuk datang dan membeli dari kamu. Tetapi, dia tidak berharap bahwa Zoe akan melakukannya secara kasar. Dia akan menyuruh Zoe meminta maaf kepada kamu. Selain itu, Zoe juga akan dilemparkan ke danau tak berujung Driemo olehnya dan masuk penjara. Raut muka Damar tergerak. Dewa Mabuk sudah terbiasa dan tidak terlalu memikirkan hal-hal yang dalam. Tapi, Damar di sisi lain bagaimanapun juga membawa nasib bumi sepanjang jalan. Jadi, dia selalu berhati-hati. Sikap yang diperlihatkan Zoe penuh dengan niat membunuh terhadap Damar. Jika permaisuri mengirim orang seperti itu, memang ada sesuatu yang seru di dalamnya. Tentu saja, Damar tidak sarkas tetapi dengan tenang berkata, aku tidak akan pergi ke pesta ulang tahun ini. Bersambung, 1093, aku tidak akan pergi ke pesta ulang tahun ini, kata Damar dengan tenang. Dewa Mabuk tampaknya tidak terkejut dengan pilihan Damar. Dia hanya menghela nafas sedikit. Damar, ingat apa yang aku katakan ketika aku pertama kali bertemu kamu. Suatu hari, kita akan berjuang bersama. Hah, Damar tidak menyangka Dewa Mabuk menyebutkan hal ini secara tiba-tiba. Dia mengangguk dan berkata, ingat, aku telah hidup di Eternal Planet selama bertahun-tahun dan aku telah mencari jejak Sun ini. Aku pikir dia pasti tidak mati. Ini karena dia lebih baik dari Kaisar Fas dan aku juga merasa bahwa dia akan kembali, gumam Dewa Mabuk, seperti yang dilakukan Kaisar Fas. Orang seperti Sun, atau orang kuat seperti Sun ini terlalu sulit untuk disingkirkan. Jika Sun kembali, tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia lagi. Mungkin saat itu aku sudah menjadi sekuat Kaisar Fas dan Lady Phoenix, bahkan lebih baik dari Sun. Damar tersenyum dan berkata, Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya dan berkata,
mereka adalah orang yang berada di tingkat yang tak terbayangkan. Kamu memang memiliki tulang naga dan cukup berbakat. Tapi, jalan teknik bela diri bukan hanya tentang bakat. Terlalu sulit bagi satu orang untuk menghadapinya. Aku tidak ingin melihat Eternal Planet jatuh ke dalam kekuasaan Hades Palace. Itu merupakan zaman tergelap di seluruh dunia. Setelah mengatakan ini, Dewa Mabuk menghela nafas dan berkata, aku adalah anak yang berbakat juga. Oleh karena itu, aku mengamati dunia dan mengembangkan keteguhan hati aku sendiri. Akibatnya, aku bepergian ke seluruh bagian di dunia. Pada saat itu, kebanyakan orang berpakaian buruk. Di bawah perkembangan tingkat peradaban yang tinggi, Hades Palace lebih kuat dari orang biasa. Oleh karena itu, mereka bisa mengeksploitasi orang lain dengan mudah. Mereka terus melancarkan perang antar bintang dan menyerang tempat-tempat lain. Tempat-tempat lain juga telah melakukan serangan balik. Dewa Mabuk menggelengkan kepalanya dan berkata, jadi, aku tidak ingin melihat adegan itu muncul kembali. Meskipun aku tidak tahu mengapa Sun ingin menyerang kampung halamanmu. Tetapi di antara kamu, juga akan ada pemenang dan yang kalah. Dari sudut pandang ini, kamu, aku, 8 kekuatan utama, atau kekuatan Riemo, tujuan kita semua sebenarnya sama. Dewa Mabuk berkata, aku memiliki hubungan yang baik dengan permaisuri kekuatan Riemo. Kamu dapat memikirkan hal ini kembali dengan baik-baik. Damar memandang Dewa Mabuk dengan aneh. Ini pertama kalinya Dewa Mabuk berbicara dengan nada yang begitu serius. Setelah mendengarkan, Damar menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak ingin insiden Kaisar Fast terjadi lagi. Jadi, aku tidak berencana untuk bekerja sama dengan mereka. Mari kita tunggu mereka untuk saling menyerang sebentar. Selama itu, aku akan berlatih dan berkembang menjadi lebih kuat. Tapi, aku sudah berjanji pada permaisuri untuk membawamu ke sana. Jika kamu tidak pergi, aku akan menjadi sangat tidak tahu malu. Ketika Dewa Mabuk melihat Damar, Damar sepertinya tidak terjebak dalam rasa bersalah dari perkataannya. Dia pun menyipitkan matanya dan berkata, tidak cukupkah kamu membiarkan aku kehilangan muka di depan seorang wanita cantik? Tapi, pernahkah kamu memikirkannya? 8 kekuatan utama dan yang lainnya juga ada di sana. Kalau mereka memancing kami ke sana, mereka akan bisa menghabisi kami semua sekaligus dengan mudah, kata Damar lagi. Dewa Mabuk terkekeh pelan, apakah kamu meremehkan diri sendiri atau aku? Aku juga ada di sini. Selama aku di sini, tidak ada yang bisa menyerang kamu. Tidak bisakah aku tidak pergi? Tanya Damar. Jelas tidak, Dewa Mabuk berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak pergi, aku akan mengikat kalian dan memaksa kalian pergi. Damar terdiam 1000 kata ketika mendengar ini. Karena Damar harus pergi bagaimanapun caranya, mengapa Dewa Mabuk masih berbicara panjang lebar sampai begini? Damar mengangguk dan berkata, kalau begini, maka aku juga tidak memiliki pilihan lain. Tapi, Dewan sekarang masih dalam kondisi meditasi. Aku memberinya jarum keberuntungan. Aku tidak tahu apakah dia bisa keluar dalam waktu ini. Dewa Mabuk bertanya sambil merenung, anak dengan senapan sniper di punggungnya. Ya, Damar mengangguk. Mata Dewa Mabuk melebar dan berkata, aku ingat anak itu hanya berada di tingkat Half Undying Flame. Kamu benar-benar memberikan jarum keberuntungan kepada seseorang di tingkat Half Undying Flame. Kamu benar-benar makhluk yang sadis. Damar melengkungkan bibirnya dan berkata, apakah kamu peduli dengan hal-hal ini? Dewa Mabuk menghancurkan mulutnya dan berkata, aku tidak peduli. Memang, Dewa Mabuk tampaknya sama sekali tidak peduli dengan dunia luar. Sungguh mengejutkan mendengar bahwa Damar memberikan jarum keberuntungan kepada seseorang di tingkat Half Undying Flame. Baiklah, kalau begitu kamu bisa pergi, jangan ganggu aku dan Mas Pugu minum-minum. Pesta ulang tahun akan diadakan 12 hari kemudian. Kita akan berangkat 1 malam sebelumnya, kata Dewa Mabuk lagi. Mulut Damar berkedut, orang ini hanya dengan minum minuman sudah memanggil Pugu sebagai saudara. Aku selalu merasa bahwa Pugu tampaknya 2 kali lebih penting dari dirinya tanpa alasan. Damar melirik Pugu yang masih tanpa ekspresi. Tapi, Damar melihat senyum tipis dari sudut mulutnya. Orang ini sudah tidak berhubungan baik dengan Chris dan yang lainnya. Damar menghela nafas pelan lalu kembali ke kamar untuk mandi dan istirahat. Selama 10 hari berikutnya, semuanya berjalan selangkah demi selangkah. Setelah sibuk di awal, Damar tidak terlalu banyak campur tangan dalam pembentukan 8 kesatria Night Watcher.
Tugas utamanya masih tetap datang untuk berlatih dan mengembangkan diri. Kekuatan bertarung adalah hal yang mendasar. Adapun pembentukan 8 kesatrian Night Watcher, dia memberikan kewenangan penuh kepada Bagas dan Hugo. Tapi, karena Bagas dan Hugo adalah orang biasa, Iman, Chris dan yang lainnya juga ikut membantu. Tunggu hingga 8 kesatrian Night Watcher terbentuk sepenuhnya dulu baru Damar akan segera mengirim mereka kembali ke bumi. Meskipun kekuatan Night Watcher kota Phoenix sedang berkembang, Damar dan mereka semua tahu bahwa bumi masih menjadi akar mereka. Sekarang lingkungan di bumi sudah cocok untuk kultivasi. Ada sejumlah besar tulang abadi dan teknik kultivasi terkubur di tempat. Dalam 6 bulan terakhir, bumi telah memiliki 7 ahli bela diri di tingkat Undying Flame. Seiring berjalannya waktu, jumlah ini akan hanya bertambah. Pada hari ke-7 kedatangan Dewa Mabuk di kota Phoenix, sebuah aura tiba-tiba muncul di halaman depan tempat Damar dan yang lainnya tinggal. Tidak lama kemudian, Dewan berlari dari kamar ke halaman dengan penuh semangat sambil berteriak, "Chris, ayo maju." Dengan bantuan dari jarum keberuntungan, Dewan sudah berhasil menerobos ke tingkat Undying Flame dan juga sangat dekat untuk mencapai tingkat Eternal Undying Flame. Anggota dari tim 11.762 membandingkan satu sama lain. Itu adalah kejadian biasa. Dewan selalu dibenci sebelumnya. Selain itu, efektivitas tempur di garis depannya adalah yang terburuk. Oleh karena itu, dia sering diganggu oleh Chris dan yang lainnya. Sekarang keadaan Dewan sudah berubah. Di sisi lain, Chris dan yang lainnya masih belum masuk ke tingkat Undying Flame. Chris menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, "Aku tidak dalam keadaan yang baik hari ini, kita akan mencoba lagi di lain hari." Sampai saat ini Chris belum bisa mencapai level Undying Flame. Secara keseluruhan kekuatan tim 11.762 perlahan-lahan membesar, Chris dan yang lainnya jelas tidak bisa mengikuti jejak Damar. Tetapi kenyataannya, mereka semua adalah eksistensi tingkat jenius dimanapun mereka ditempatkan. Semuanya adalah orang-orang di tingkat peak half Undying Flame. Ini hanya menjadi masalah waktu sebelum mereka mencapai level Undying Flame. Dewan bergantung pada jarum keberuntungan dan mengambil posisi pertama di dalam tim yang mencapai tingkat Undying Flame. Di sisi lain, Chris tidak berencana untuk menggunakannya. Bahkan jika mereka ingin menggunakannya, tidak sekarang tapi menunggu ketika tiba di tingkat peak Eternal Undying Flame. Hanya saja, dengan cara ini, mereka mungkin harus menunggu untuk waktu yang lama. "Tidak, kamu harus melawan aku hari ini," kata Dewan sambil mengejar Chris. "Dewan, aku sudah salah. Dewan, kamu sudah kelewatan. Jangan memukul wajah. Jika kamu memukul wajahku lagi, aku akan membalas kamu." Tidak lama kemudian, terdengar ledakan teriakan dan tawa di halaman. Bersambung. 1094. Tanpa disadari, 5 hari telah berlalu. Selama waktu ini, Damar telah mempelajari beberapa hal yang ditinggalkan Kaisar Vas. Kebanyakan dari mereka adalah beberapa pengetahuan dari teknik bela diri yang telah Damar gunakan untuk menghasilkan banyak uang. Tapi, dia tidak mengikuti skrip untuk belajar. Talia juga mendapat warisan yang ditinggalkan oleh Jelita. Pada waktu yang sama, jalan yang dilaluinya kemungkinan besar juga sama dengan jalan yang dilalui Jelita. Di sisi lain, Damar tidak berencana untuk mengikuti jalan teknik bela diri Kaisar Vas, dia hanya akan menggunakannya sebagai referensi. Selama jam-jam tersebut, dia sudah menonton beberapa CD mengenai teknik yang digunakan oleh Kaisar Gesa dan Kaisar Vas. Meski keduanya sama-sama pemilik tulang naga, mereka menempuh jalan yang berbeda secara total. Jadi, Damar tidak berencana mengikuti jejak Kaisar Vas. Misalnya beberapa konsep teknik bela diri dari Kaisar Vas juga dirasa Damar sedikit tidak cocok dengannya. Teknik bela diri sebenarnya memiliki beberapa kecocokan dengan kepribadian dan kepribadian setiap orang berbeda-beda. Tapi, selalu ada sesuatu untuk didapat atau dipelajari. Setelah pertarungan dengan Denzel, latihan bertarung dengan pendekar tua, termasuk setelah bertarung dengan Toto, Damar sudah menyadari itu. Oleh karena itu, Damar juga memutuskan untuk meninggalkan ketergantungan yang berlebihan pada karakteristik. Pada akhirnya, teknik bela diri adalah akar dari kekuatan yang sebenarnya. Di bawah penggunaan berbagai karakteristik Damar, Toto hanya melawannya dengan kekuatan saja. Bahkan hasil pertarungan mereka bisa dikatakan seri. Jadi, ini juga merupakan kekurangan Damar. Tentu saja, ini tidak dapat diperbaiki dalam waktu semalam.
Setelah lebih dari 10 hari, ternyata ahli bela diri di tingkat Undying Flame dari kota Phoenix yang bersedia datang itu benar-benar banyak. Setelah lebih dari 10 hari, hampir ada 2000 orang yang datang ke kota Phoenix dan ingin memasuki 8 kesatria Night Watcher. Night Watcher yang sebelumnya sudah direkrut dari dalam kota Phoenix, mulai menjelajahi seluruh benda langit untuk menyelidiki latar belakang dan sifat dari orang-orang baru yang ingin mendaftar ini. Setelah 10 hari lagi, hampir 600 orang telah bergabung dengan 8 kesatria Night Watcher. Dari 8 kesatria Night Watcher yang akan dibentuk, telah terbentuk hampir 3 kesatria Night Watcher jika dilihat secara keseluruhan. Bagas dan yang lainnya juga masih sangat sibuk. Namun, Damar dan yang lainnya mengikuti Dewa Mabuk dan pergi ke stasiun pesawat di kota Phoenix pada saat ini. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat perlahan lepas landas ke langit. Di dalam pesawat, Damar, Lilia, Guntur, Thalia dan Dewan sedang duduk di dalamnya. Setelah Dewa Mabuk naik ke dalam pesawat, dia berkata, dalam 10 menit terakhir, satelit Twino adalah satelit terdekat dibandingkan dengan 2 benda langit lainnya. Satelit Twino jauh lebih kecil dan kekuatan Riemo adalah satu-satunya kekuatan di sana. Kekuatan Riemo, Guntur berkata aneh di sampingnya, permaisuri ini juga lumayan berbeda. Pertempuran berikutnya adalah dengan Hades Palace. Namun, dia masih ingin merayakan pesta ulang tahun. Mengapa tidak sekalian merayakan untuk satu kota saja? Apa maksudmu? Tanya Dewa Mabuk. Hanya kata-kata yang bermaksud baik, kata Guntur cepat. Sial, apakah kamu sedang memperlakukan aku seperti orang bodoh? Dewa Mabuk meringkuk dan berkata, kamu tahu apa dasar anak bodoh? Pesta ulang tahun ini hanya sebuah alasan. Pada kenyataannya, tujuan sebenarnya permaisuri memanggil semua orang dari semua kekuatan untuk datang ke sini atas nama pesta ulang tahun adalah untuk membahas Hades Palace. Bagaimana anak-anak kecil seperti kalian bisa memahami pikiran permaisuri? Guru, apakah kamu menyukai permaisuri? Thalia sepertinya mencium bau gosip. Suka, seorang permaisuri, siapa yang tidak suka? Dewa Mabuk berkata, aku pikir pertama kali aku melihatnya saat itu, dia tersenyum kembali dan sangat mempesona. Sayang sekali dia tidak punya rencana untuk menikah. Jika tidak, aku akan tidak membiarkannya pergi. Damar terdiam. Dia secara alami tidak percaya pada omong kosong Dewa Mabuk. Dia masih ingat dengan sangat jelas bahwa Dewa Mabuk masih berteriak-teriak untuk pergi ke tempat tidur permaisuri untuk bercinta ketika dia berada di istana bawah tanah. Kalau begitu, kamu pasti bisa memberitahu kami tentang permaisuri ini, kan? Thalia berkata dengan penuh semangat, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin kekuatan terbesar. Dewa Mabuk seolah hilang ingatan. Jelas, ingatan ini sepertinya tidak begitu baik. Setelah memikirkannya sebentar, dia berteriak, dasar anak tidak berguna, ketika kamu sampai ke kekuatan Riemo, tanyakan pada dia sendiri. Thalia menghela nafas panjang. Faktanya, Damar dan yang lainnya juga sangat penasaran. Tapi, Dewa Mabuk sepertinya tidak mau bicara lagi. Jadi, Damar dan lainnya tidak terlalu banyak bertanya. Setelah setengah jam, Damar dan pesawat mereka perlahan mendarat di satelit Twino. Sebelum datang, Damar juga sudah tahu tentang kondisi dari kekuatan Riemo. Seluruh tempat di satelit Twino sangat layak huni. Selain itu, semua tempat juga telah dikembangkan menjadi sangat lengkap. Di seluruh benda langit ini, ada 3 kota besar. Salah satunya adalah kota bintang jatuh yang juga merupakan kota paling makmur di galaksi Eternal Planet. Itu adalah tempat kekuatan Riemo yang dulu. Populasinya sudah ada setinggi 700 juta orang. Yang kedua adalah kota hujan meteor. Ini adalah kota di mana banyak kekuatan lainnya tinggal, termasuk keturunan Kaisar Gesa. Yang ketiga adalah kota bintang fajar. Kota ini adalah kota industri terbesar di galaksi Eternal Planet. Selain itu, sebagian besar industri di 8 kekuatan utama berlokasi di sini. Damar pun pernah bertanya kepada Dewa Mabuk. Dewa Mabuk mengatakan bahwa tempat ini dulunya adalah gudang senjata Hades Palace. Setelah mereka kalah baru dibagi oleh 8 kekuatan utama. Oleh karena itu, 8 kekuatan utama menempatkan sebagian besar industrinya di sini. Di samping 3 kota besar ini, juga ada banyak kota kecil. Bagaimanapun, satelit Twino ini juga dikenal sebagai benda langit yang paling layak huni. Jadi, sudah pasti ada banyak kota. Tujuan Damar dan yang lainnya adalah kota bintang jatuh. 10 menit kemudian,
Damar dan pesawatnya perlahan-lahan melayang turun di atas stasiun pesawat kota Bintang Jatuh. Setelah mendarat, mereka memiliki aura di level Undying Flame tepat ketika turun dari pesawat. Dari kejauhan, ada seorang wanita cantik tinggi yang mendekat dan menyapanya kemudian berkata, "Apakah kalian bersama tetua Dewa Mabuk dan kota Phoenix?" Damar berbalik dan menatapnya. Wanita itu mengenakan jubah dengan logo kekuatan Griemo di atasnya. Dia mengangguk dan berkata, "Iya, namaku Mili dan aku bertugas menjemput kalian. Yang mulia sudah lama menunggumu. Jadi, aku akan mengantarmu ke istana dulu," kata Mili sambil tersenyum. "Lilia ada di sini." Jadi, Damar takut untuk mengatakan apa-apa. Tetapi, mata guntur yang ada di sebelahnya menatap dengan jelas. Damar batuk kering, "Dik, tidak perlu terlalu sopan, kamu bisa berjalan di depan." Pada saat ini, berkata, "Aku harus pergi sebentar karena ada yang harus dilakukan. Aku akan pergi ke istana untuk mencari kalian nanti. Kalian pergi dengannya dulu." Setelah berbicara, Dewa Mabuk menghilang dari tempatnya tanpa menunggu jawaban Damar. Damar pun hanya diam. Lalu, dia berkata kepada Mili, "Maaf, sudah merepotkan kamu. Ini memang seharusnya aku lakukan," kata Mili sambil tersenyum lagi. Lalu, dia berjalan ke depan dan menuntun Damar dan yang lainnya dari stasiun pesawat. Guntur, pria ini sepertinya menyukai gadis ini. Selama dia mengikuti Mili sepanjang waktu, dia berbicara dan tertawa terus. Damar tidak terlalu peduli, Guntur memang hendak mencari pacar. Tepat ketika Damar dan yang lainnya tiba di kekuatan Riemo, terjadi sesuatu di kota Phoenix, tepatnya di halaman tempat Wendy berada. Pada saat ini, Yani yang mengenakan kerudung sedang berdiri di sana, di depan pintu yang ada di depan halaman rumah. Yani menatap pintu menuju halaman rumah itu dengan cemberut. "Mengapa berdiri begitu lama di depan? Cepat masuk." Suara Wendy terdengar dari arah halaman rumah dan pintu halaman rumah terbuka secara otomatis. Mata Yani bergerak sedikit, lalu berjalan masuk ke arah halaman rumah. Di tengah halaman rumah, Wendy menatap 4 pisau hitam panjang di depannya. Keempat pisau itu hampir identik. Semuanya adalah Death Sword dan masing-masing dapat dikatakan sebagai 10 besar benda yang ada di daftar senjata ajaib. Wendy mengangkat kepalanya dan menatap Yani. Dia lalu berkata dengan nada tenang, "Jika kamu tidak akan datang kepadaku, aku berencana untuk mencari kamu juga." Yani menunduk dan berkata, "Oh, kita hanya bertemu sekali. Meskipun aku hanya melihatmu sekali, aku tidak terlalu menyukaimu." Wendy berkata ringan, "Aku tidak tahu apa tujuanmu mengikuti Damar. Tapi, aku menyarankanmu untuk menjauh darinya. Jika kamu berani menyakiti dia, aku akan mengambil hidupmu." Bersambung 1095. Mata Yani meringkuk dan tersenyum. Kemudian, dia berkata, "Tujuan aku. Kamu tidak perlu tahu. Sedangkan untuk kamu, aku kebetulan di sini untuk memperingatkan kamu juga. Menjauhlah dari Damar, kamu tidak cocok untuk berada di kota Phoenix. Pulanglah ke tempat di mana kamu seharusnya berada." Tempat itu, Wendy tercengang sejenak. Lalu, ada senyum dingin di wajahnya. Dia menatap Yani dengan mata panas dan berkata, "Jika bukan karena Damar, aku akan benar-benar membunuhmu sekarang." "Ya, karakteristik kamu berlawanan dengan karakteristik aku, maka karakteristikmu dan karakteristik Damar juga akan berlawanan di kemudian hari. Pernahkah kamu mendengar hukum atraksi karakteristik langka? Kamu dan Damar ditakdirkan untuk berlawanan." Yani memandangnya dan berkata, "Apakah kamu sudah paham?" "Dasar bajingan," Wendy mendengus dingin, "aku dan Damar, aku dan Night Watcher tidak akan pernah melawan satu sama lain. Kamu jangan sembarangan berbicara di sini. Benarkah?" Yani menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pada kenyataannya, kamu lebih tahu daripada siapapun." "Tentu saja aku tahu betul, aku sekarang juga adalah seorang Night Watcher." "Sedangkan kamu itu hanya orang luar," kata Wendy datar. Damar tentu saja tidak tahu percakapan antara Wendy dan Yani. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Pada saat ini, dia dan Guntur dan yang lainnya sedang naik ke Maglevkar. Maglevkar bergerak maju perlahan. Seluruh kota Bintang Jatuh sangat bersih. Damar duduk di Maglevkar. Dia melihat pejalan kaki lewat dan dia dapat merasakan seluruh kota dipenuhi kegembiraan. Wajah para pejalan kaki tidak buru-buru seperti warga di kota Phoenix, mereka semua berjalan pelan-pelan dengan santai. Jelas, dalam hal kebahagiaan,
kota bintang jatuh jauh lebih baik daripada kota Phoenix. Mereka tidak terancam oleh binatang buas. Mereka bahkan tidak perlu khawatir tentang gelombang binatang buas. Mereka adalah tempat di mana kekuatan terbesar di dunia. Keamanan benar-benar dijamin. Permaisuri sepertinya memiliki status yang tinggi di sini, Lilia bertanya sambil melihat keluar. Itu wajar, Permaisuri adalah pemimpin dari kita semua. Selain itu, semua orang di kota bintang jatuh juga kagum padanya. Kata Millie dengan ekspresi bangga di wajahnya. Jelas, posisi Permaisuri di seluruh satelit Wino cukup dibanggakan. Wajah Millie juga menunjukkan ekspresi kekaguman. Ya, meskipun Permaisuri adalah keturunan perempuan, dia juga adalah kaisar dari Eternal Planet. Namanya cukup untuk dibandingkan dengan orang-orang seperti Kaisar Gesa. Damar menatapnya dengan emosi campur aduk di hatinya. Dengan pemujaan seperti ini saja, Permaisuri ini jelas bukan orang biasa. Hati Damar semakin penasaran terhadap Permaisuri ini. Pada saat ini, Damar memperhatikan bahwa Guntur di sebelahnya mengerutkan kening dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Guntur dan bertanya, "Ada apa denganmu?" Guntur mengangguk dan berkata dengan suara rendah dan sungguh-sungguh, "Aku sedang memikirkan apa nama anak-anak dari Millie dan aku." Damar terdiam 1000 kata, baru saja bertemu sejenak dan pria ini sudah memikirkan nama anak dari mereka. "Guntur, apakah kamu tidak terlalu gila?" Damar berkata dengan suara rendah, "Kamu tidak tahu orang seperti apa dia. Apakah kamu sudah lupa tentang ibu pemilik kontrakan sebelumnya?" Guntur menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ketika aku di tim aku dulu, aku tidak punya pemikiran apa-apa. Tetapi setelah aku datang ke sini, kita melihat kamu dan Dr. Lilia menikah. Selain itu, Dewan bahkan sudah memiliki anak. Belum lagi, Chris juga tampan. Mereka tidak khawatir tentang wanita sama sekali. Ugu di sisi lain, aku curiga dia menyukai pria." Mulut Damar berkedut. "Jadi, kamu bahkan tidak tahu betapa khawatir dan sakitnya perasaan yang aku rasakan ini. Aku ini, terlalu kesepian jika hanya sendirian," kata Guntur. "Bukankah kamu selalu bergaul dengan kami setiap hari, bagaimana kamu bisa sendirian?" "Dasar kamu ini," kata Damar diam-diam. "Ini berbeda dengan bergaul bersama orang setiap hari. Kesepian di hati aku, tidak ada yang bisa mengerti. Aku pikir Millie bisa mengerti kesepian aku. Aku akan menemui Permaisuri nanti. Biarkan dia menikahkan Millie dengan aku." Guntur berkata, "Benar-benar seorang nona yang baik. Udah tanya dia, apakah dia masih lajang dan sudah di umur berapa?" tanya Damar. "Aku belum bertanya," Guntur berkata, "tapi, dia itu jelas lajang. Lagi pula, dia terlihat sangat muda. Tante Garcia juga terlihat muda." Damar terbatuk-batuk. Guntur berkata sambil melihat, "Sebenarnya, dengan Tante Garcia juga aku mau. Aku tidak mempermasalahkan orang yang lebih tua dariku. Sebenarnya aku tidak berpikir begitu banyak lagi." "Bagus." Damar mengacungkan jempol rahasianya. Selama percakapan antara keduanya, Lilia tidak bisa menahan senyum sambil menutupi mulutnya. Tidak lama kemudian, Damar melihat sebuah gedung tinggi di kejauhan. Tempat itu adalah observatorium bintang kota bintang jatuh kami. Langit berbintang cukup indah dilihat dari atas. Pada saat ini, Millie di sebelahnya berkata, "Jika kalian tertarik, aku dapat membawa kalian untuk melihatnya di malam hari." "Aku sangat tertarik," kata Guntur saat ini. Sambil berjalan, Millie juga memperkenalkan mereka dengan bangunan kota bintang jatuh yang sangat khas. "Di depan adalah istana kita. Istana ini menempati 20% dari seluruh tanah kota bintang jatuh. Bangunannya sebagian besar berwarna putih. Karena kekuatan Riemo mengandung banyak ras, setiap ras memiliki ciri khas arsitekturnya masing-masing di sini," Millie terus memperkenalkan. Dengan segera, Maglevkar mereka melaju ke arah istana. Itu adalah pintu terbesar yang pernah ditemui Damar dalam hidupnya. Dibandingkan dengan kekuatan purba, pintu mereka jauh lebih kecil. Setelah lama berjalan melewati istana, Millie membawa Damar dan yang lainnya ke sebuah halaman depan rumah dan berkata, "Ini adalah tempat tinggalmu. Permaisuri seharusnya sedikit sibuk sekarang. Setelah menyelesaikan kesibukannya, dia akan datang menemuimu secara pribadi." "Tidak apa-apa," Damar tersenyum kecil. Tepat ketika mereka turun dari mobil dan berencana memasuki halaman depan, terdengar suara di samping mereka, "Tuan Toto, Permaisuri akan datang menemui kamu nanti."
Damar menoleh dengan penuh minat dan menemukan seseorang di halaman depan tidak jauh dari sana. Toto sedang berjalan keluar dari halaman rumah itu dan dia tampak marah. Sepertinya dia menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika Damar melihatnya, Toto juga melihat Damar. Ada seringai di sudut mulutnya. Dia mendengus dingin dan kemudian berbalik dan berjalan pergi. Tepat ketika Damar tiba di istana kekuatan Riemo. Di Promise Island, dilihat dari atas ke bawah kantor utama perusahaan teknologi Promise, sesuatu terjadi dari lantai 42. Di ruangan tertentu, lampunya menyala terang. Melalui kerja keras, aku akhirnya datang ke sini. Tigreal menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sudah menghabiskan setengah hidupku. Oh, tidak apa-apa. Balwin berkata, rutenya sudah direkam dengan jelas. Rutenya sudah direkam dengan jelas. Tigreal mengangguk dan berkata, jika makhluk ini bergerak keluar, orang-orang dari 8 kekuatan utama mungkin akan tercengang. Di seluruh ruangan, ada banyak hal yang terlihat seperti pot tidur. Di dalamnya ada sekelompok bayangan orang yang berbaring di dalamnya. Bersambung. 1096. Kamarnya agak aneh. Di ruangan ini, tengah berbaring beberapa sosok yang sekilas tampak mirip seperti manusia. Perbedaannya adalah lengan mereka terbuat dari logam. Beberapa dari mereka juga ada yang memiliki kepala logam. Sosok itu bisa didefinisikan sebagai mutan. Tigreal memegang kipas lipat di tangannya, seutas senyuman tersemat di bibirnya. Kemudian dia menggelengkan kepala sambil berkata, sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita mengeluarkan mereka? Balwin mengerutkan kening dan berkata, pasti ada suatu cara. Aku belum pernah menghubungi orang dari perusahaan teknologi Promise. Yang ku tahu hanyalah Sun mengatakan bahwa mereka itu orang-orang tidak waras. Aku pikir dia hanya melebih-lebihkan, tapi sekarang sepertinya aku mulai mempercayai ucapannya itu. Apa yang orang-orang itu pikirkan sampai membuat hal seperti ini? Jawabannya adalah mencari keabadian, sahut Tigreal. Ini adalah sebuah alternatif. Tidak peduli sejauh apa kita melangkah, pada akhirnya kita akan berhadapan dengan kematian. Beberapa saat kemudian, Tigreal mengerutkan kening sebelum bertanya, apakah kamu yakin akan menyerahkan Damar kepada Sun? Ya, Balwin mengangguk dengan pasti. Serahkan saja padanya, aku pun tidak bisa melakukannya. Sepertinya kamu memiliki perasaan selama bertahun-tahun tinggal di planet itu. Tigreal bertanya dengan gembira. Balwin tidak menanggapinya. Dia berjalan ke depan kabin tidur dan menekannya hingga timbul bunyi derit seiring terbentuknya lapisan kabut putih. Kabin tidur lalu terbuka. Seketika ada sosok yang terduduk di dalamnya. Sosok itu berbalik, terlihat semburan cahaya logam yang mengkilat pada bola matanya. Setelah melihat Balwin, sosok itu langsung melompat bergegas menuju Balwin. Balwin dengan santai memukulnya. Dalam sekejap, kepala sosok itu menjadi hancur berkeping-keping. Makhluk ini tidak punya etika dan sangat sulit dikendalikan, ujar Balwin. Aku harus menghubungi orang-orang itu. Tigreal lantas bertanya, kamu atau aku yang akan pergi menemui mereka? Aku akan pergi. Balwin sejenak berpikir, kamu di sini saja untuk sementara waktu. Baiklah, Damar tidak tahu apa yang terjadi di Promise Island. Setelah melihat Toto pergi, mereka juga diarahkan untuk masuk ke halaman. Halaman ini mencakup area yang cukup besar, agak mirip villa di bumi yang memiliki kebun di depannya. Setelah Damar yang lainnya masuk, Millie mulai mengatur kamar untuk mereka. Di dalamnya terdapat apa saja yang mereka perlukan, hampir segalanya yang mereka butuhkan. Aku tidak yakin apakah kalian menyukai makanan Eternal Planet atau tidak. Jika lidah kalian belum beradaptasi, kalian bisa minta koki untuk membuatkan makanan khusus, atau kalian juga bisa memasak sendiri. Millie memberi penjelasan sekaligus perkenalan tempat. Millie adalah pendamping penuh mereka, itulah mengapa dia tidak langsung pergi begitu mereka sampai di sana. Guntur juga menganggapnya sebagai sosok yang penyabar dan banyak tersenyum ketika sedang berbicara. Tidak lama kemudian, Dedi berlari menghampiri setelah mendengar kabar bahwa Damar dan yang lainnya telah tiba. Ada lebih banyak orang dari kekuatan purba dibanding Damar, tempat tinggal mereka juga sedikit lebih jauh. Begitu datang, Dedi langsung mengernyitkan dahi ketika melihat Millie. Dia berkata, kamu seharusnya tidak datang. Guntur mengangkat alisnya heran, ada apa? Dedi menjelaskan dengan serius, ayahku bilang, meskipun sekarang 8 kekuatan utama mengabaikan perkembangan Phoenixmu, tetapi mereka pasti akan ikut campur dan berusaha mengedepankan kepentingan mereka bila melihat kota Phoenix bangkit.
Mereka tidak ingin melihatmu bangkit. Pertama adalah karena keiriannya terhadap Arlo, keterikatanmu dengan Toto juga membuat mereka iri. Ditambah lagi, keberadaan Hades Palace juga membuat 8 kekuatan utama semakin lemah. Setelah permasalahan Hades Palace selesai, kamulah yang akan menetap, ucap Dedi. Damar merenung sesaat, mungkin hatiku akan memberiku jawaban ketika sudah saatnya aku harus membuat keputusan. Pada perjamuan ulang tahun ini, sebagian besar orang akan hadir kecuali para ahli bela iri yang akan menghadap di barisan depan Hades Palace. Kamu datang atas inisiatifmu sendiri, bukankah ini sama saja dengan masuk ke kandang harimau? Apa menurutmu mereka akan membiarkanmu pergi begitu saja? Kamu seharusnya lebih paham tentang hal ini. Damar mengangguk, aku paham, tetapi aku juga ingin tahu. Jika mereka melakukan apa yang kamu baru sebutkan, artinya mereka membenarkan dugaanku tentang identitas mereka. Selama ada guru, tidak akan ada masalah besar. Dedi merasa tidak ada gunanya untuk meneruskan argumennya. Lupakan saja, lagi pula sudah terlambat jika ingin berubah pikiran sekarang. Intinya kita harus sangat berhati-hati. Perjamuan ulang tahun Permaisuri sesungguhnya bukanlah acara yang damai dan penuh ketenangan. Beberapa detik kemudian, dari kejauhan tiba-tiba ada suara yang berseru. Permaisuri ada di sini. Dedi tidak mengatakan sepatah kata pun, begitu pula dengan Damar yang berdiri dalam diam. Telinga Damar dapat mendengar ada sosok yang hadir di balik pintu. Di halaman itu, berdiri seorang wanita yang mengenakan kostum Riemo. Dia berjalan dipandu oleh seorang wanita lainnya. Semua mata sontak tertuju padanya dengan penuh rasa penasaran. Apapun tentang Permaisuri memang sangat mudah menarik perhatian siapapun yang mendengar dan melihatnya. Konon katanya, kisah-kisah dan peninggalan paling mengesankan yang ada dalam sejarah Eternal Planet kebanyakan dihasilkan oleh pemimpin-pemimpin wanitanya. Orang semacam ini tentu akan mengundang banyak perhatian dan rasa penasaran kemanapun mereka pergi. Secara postur, wanita itu tergolong tinggi, setidaknya mencapai 170 cm. Dia tidak memakai sepatu, kedua kakinya dibiarkan terekspos untuk memamerkan perhiasan yang tersemat di pergelangan kakinya. Terlepas dari kakinya yang sering tidak menggunakan alas kaki, namun telapak kakinya tampak mulus tanpa lecet dan luka. Entah apakah itu karena dia hanya menginjak jalan yang sebelumnya telah dibersihkan atau disebabkan oleh chi yang dimilikinya. Tubuh bagian atasnya dibalut dengan gaun yang anggun, rambut panjangnya digelung sehingga leher rampingnya dapat terlihat dengan sempurna. Wanita seperti itu, bahkan kata indah saja tidak cukup untuk mendeskripsikannya. Kehadirannya memancarkan aura megah dan keagungan, berhasil memikat setiap orang untuk menaruh perhatian hanya padanya. Sekilas melihat saja sudah membuat lutut lemas hingga ingin berlutut. Chi Imperial, Damar dan yang lainnya tumbuh besar pada masa damai, itulah yang membuatnya sama sekali tidak peduli dengan Chi Imperial. Tetapi pada detik ini, dia pun tidak bisa mengelak bahwa hatinya ikut luluh melihat Permaisuri. Cantiknya, Thalia tidak dapat menahan dirinya untuk tidak berkomentar. Dedi yang berdiri di sampingnya sudah setengah berlutut ke tanah, berucap dengan lirih. Lihatlah Permaisuri, sedangkan Damar tetap berdiri dan tidak berlutut. Ketika Permaisuri berjalan memasuki ruangan, ada senyuman samar di wajahnya. Raut wajahnya menunjukkan bahwa dia mendengar pujian pelan yang diucapkan Thalia untuknya tadi, lalu berkata dengan lembut, kamu juga tidak kalah cantik. Jika ingatanku tidak keliru, kamu adalah Thalia yang berasal dari tulang Phoenix. Betul bukan? Thalia mengangguk cepat, ya. Permaisuri mengembangkan senyumannya dan berkata, di Eternal Planet, hanya sedikit sekali ada Immortal Unding Flame wanita. Aku harap kita bisa lebih akrab. Meskipun berasal dari golongan bangsawan, Permaisuri tampak ramah dan pandai bergaul. Thalia tersenyum begitu lebar, baiklah. Kali ini Permaisuri mengalihkan perhatiannya ke orang di sebelah Thalia, Damar. Damar mengangguk samar sambil menjawab, benar, sebelumnya sudah pernah bertemu Permaisuri. Di saat seperti ini, namamu terdengar familiar sekali. Rasanya sampai sudah pernah bertemu berkali-kali, ujar Permaisuri, masih dengan senyuman anggun di wajahnya. Bersambung, 1097. Dia menatap Damar sambil berkata, bila dilihat-lihat, sekarang benar-benar jadi Dragon dan Phoenix di antara orang-orang. Damar tidak berkesempatan untuk memberi tanggapan ketika Guntur telah terlebih dahulu terbatuk untuk menyela. Halo, Permaisuri. Meskipun Damar tampak hebat sebagai Dragon dan Phoenix di antara orang-orang, tetapi dia sudah memiliki tambatan hati.
Orang yang berdiri di sampingnya itu adalah istrinya. Namun tidak demikian denganku. Guntur kembali berdeham sebelum lanjut berbicara. Aku juga tidak buruk dibandingkan dengannya. Namaku Guntur, 3 tahun lebih muda dari Damar. Menurut firasatku, aku akan meraih Immortal Undying Flame begitu mencapai usia Damar saat ini. Saat ini aku masih belum berpasangan. Dengar-dengar, Permaisuri juga masih sendiri. Lancang sekali. Komentar seorang wanita di sebelah Permaisuri. Dia tidak sengaja berujar cukup keras secara spontan setelah mendengar ucapan Guntur yang ditujukan pada seorang Permaisuri. Guntur bodoh. Dedi yang sedari tadi berlutut di tanah, merasakan bahwa tangannya mulai gemetar. Apa-apaan ini? Guntur sepertinya sudah hilang akal jika dia berani menggoda seorang Permaisuri dengan terang-terangan. Damar tidak bisa berkata-kata. Dia jelas sadar bahwa Guntur tertarik pada Permaisuri, tapi dia tidak menyangka dia akan cukup berani untuk langsung mengutarakannya di hadapan Permaisuri. Guntur bisa dikatakan bukan tipe orang yang suka menjadi pusat perhatian, tapi perkataannya barusan tentu saja menjadikan semua perhatian tertuju padanya. Pesona Permaisuri telah membuatnya benar-benar jatuh hati. Yang ada di pikirannya saat ini hanya satu, taklukan hati Permaisuri. Sedangkan Mili sudah jauh terlupakan. Sama seperti yang lain, Permaisuri juga agak tercengang tanpa kata-kata. Matanya berkedip dengan canggung, entah karena tersipu atau jengkel dengan perkataan Guntur. Tetapi bibirnya kemudian sedikit melengkung membentuk senyuman sambil berkata, "Guntur si pemilik karakteristik wabah, aku tidak mengira ternyata kamu 3 tahun lebih muda dari Damar, cukup menarik." Guntur ingin mengatakan sesuatu, tapi dia terhenti karena Thalia diam-diam sudah memelototinya. Permaisuri baru saja mengabaikan ucapan manis Guntur dan tidak menghiraukannya. Lalu Permaisuri mengalihkan pandangan ke orang berikutnya. Ini pasti Dewan si God of Sniper yang mampu mengancam Eternal Undying Flame, betul. Dewan tersenyum, rasa percaya diri dengan jelas terpancar pada dirinya. Kalau dicoba, Immortal Undying Flame mungkin juga bisa. Oh, benarkah? Permaisuri tersenyum lalu menyambung, aku dengar Raja Kebangkitan, salah satu raja dari kuil neraka Yama di Eternal Planet, mampu menembak jitu hanya dengan sebuah busur dan anak panah. Bahkan seorang Eternal Undying Flame pun belum tentu dapat menandinginya. Tidak tahu apakah kemampuanmu dapat disetarakan dengan kemampuannya. Seorang ahli bela diri tingkat dewa dari kuil neraka Yama menempati tingkat teratas pada 8 kekuatan utama. Secara logika, tentu ada kesenjangan kekuatan yang besar jika membandingkan Dewan dengan ahli bela diri seperti itu. Setelah Permaisuri selesai, dia kembali melihat Dedi yang masih berlutut di tanah, lalu berkata tidak perlu terus berlutut, bangkitlah. Semuanya silakan duduk, maka Damar dan yang lainnya duduk. Seseorang membawakan sebuah kursi untuk tempat duduk Permaisuri. Dengan bertelanjang alas kaki, Permaisuri duduk di seberang Damar. Dia berkata dengan lembut, Damar, aku memintamu untuk datang ke perjamuan kali ini. Alasan pertamanya adalah karena hari ulang tahunku hampir datang. Kedua, aku ingin meminta maaf. Apa yang Zoli lakukan di kota Phoenix bukanlah maksud dan kesengajaanku. Seharusnya aku memberitahumu terlebih dahulu. Aku harap kamu tidak terlalu mengambil hati atas hal itu. Di acara ulang tahunku besok, aku akan menyuruhnya untuk minta maaf padamu di hadapan semua orang. Damar terkejut, tidak menyangka seorang Permaisuri akan mengambil sikap sampai ke titik ini. Damar menjawab dengan sungkan, aku tidak menghiraukan ancaman-ancaman kecil yang biasa. Semua yang aku lakukan adalah demi tujuan melindungi diri. Permaisuri menggeleng pelan, kekacauan akan datang tanpa pandang bulu, dampaknya bisa memengaruhi semua orang tanpa terkecuali. Sebenarnya, ada pula alasan yang ketiga dari pertemuan ini. Aku ingin berdiskusi, apakah kamu tertarik untuk melawan Hades Palace bersama kami? Permaisuri melipat kedua tangan di dadanya, lalu tersenyum, bukankah Hades Palace adalah musuh kita bersama? Damar tersentak kaget. Sejak pertama Permaisuri mengetahui identitas dan hafal satu persatu nama mereka, seharusnya Damar langsung sadar bahwa ada maksud tersirat di belakangnya. Driemo memimpin 8 kekuatan utama, kemampuan mencari dan mengumpulkan informasi yang mereka miliki tentulah sangat hebat. Damar dan yang lainnya telah berusaha menyembunyikan pencapaian-pencapaian yang mereka raih, tetapi Permaisuri dengan gamblang mengetahuinya. Hanya ada satu kemungkinan. Informasi tentang Damar dan yang lainnya sudah sejak lama bocor kepada Permaisuri. Seperti yang Arlo pernah katakan sebelumnya, beberapa orang berspekulasi bahwa Damar dan Kaisar Fast berasal dari tempat yang sama.
Damar juga merasa perlu memikirkan apakah kemungkinan itu ada kaitannya dengan 8 kekuatan utama. Kebingungan yang sedang melandainya ini disimpan baik-baik. Damar berkata diiringi senyuman, mungkin Hades Palace memang merupakan musuh kita bersama, tapi saat ini bukanlah waktu bagiku untuk menyerangnya. Aku sadar bahwa aku masih lemah, terlebih jika dibandingkan dengan para Immortal Undying Flame yang kuat. Sekalipun aku setuju untuk bersama-sama melawan mereka, aku tidak akan bisa memberikan banyakan bantuan. Di saat sulit seperti ini, yang terpenting adalah keseimbangan dan keamanan. Isi hati permaisuri tidak dapat tertebak dari raut wajahnya yang sangat stabil dari awal. Dengan senyuman yang belum sirna, permaisuri menyampaikan tanggapannya, garis pertempuran Hades Palace semakin lama semakin menjangkau lebih banyak wilayah. Tujuan mereka adalah untuk menguasai seluruh planet. Menurutmu apakah mereka akan membiarkan potensi ancaman seperti tulang naga dan tulang phoenix untuk tetap hidup tenang? Potensi ancaman. Damar menggelengkan kepalanya, aku tidak memprovokasi pihak manapun, tidak pula memiliki keinginan untuk mendominasi dunia. Untuk pertama kalinya, Damar dapat melihat permaisuri mengerutkan keningnya. Pada saat yang sama, seorang wanita di belakang permaisuri tampak baru mendengar sesuatu dari alat yang terpasang di telinganya. Lalu dia berjalan mendekat kepada permaisuri untuk membisikkan beberapa kata. Permaisuri mengangguk, lalu kembali berkata kepada Damar, jangan terburu-buru mengambil keputusan untuk menolak. Kita akan bertemu untuk berdiskusi lagi lain waktu. Untuk saat ini masih ada beberapa orang yang harus aku temui, mengingat besok adalah pesta ulang tahun di mana ada banyak teman lamaku yang akan hadir. Damar mengangguk mempersilakan permaisuri. Permaisuri berbalik dan meninggalkan tempat. Setelah permaisuri sudah melangkah jauh, Guntur bergumam, aku ingin menikah. Damar meliriknya dari samping, kita tidak tahu berapa usianya, bisa saja dia ternyata seumuran dengan guru. Aku tidak peduli, ujar Guntur sambil mengangkat bahu dengan acuh. Kamu lihat, kan, dia adalah wanita yang sempurna. Sudah memiliki level tinggi, beraura bangsawan, dan memiliki kekuatan tinggi di seluruh Eternal Planet. Jika aku bisa menikahinya, kita pasti akan bergelimang harta. Lagi pula, kurasa aku memang sudah jatuh hati padanya sejak pandangan pertama. Ujung bibir Dedi berkedut heran, dia langsung menutup mulut Guntur dengan tangannya. Hentikan bualanmu jika tidak ingin mati sekarang juga. Guntur tetap tampak acuh tak acuh sebelum melihat tatapan Mili padanya. Dia kemudian batuk berdeham dan berhenti berbicara. Damar dan lainnya memang terkejut, tapi tidak terlalu memikirkan perkataan Guntur karena menanggapnya senda gurau belaka. Cerocos Gunturlah yang justru menjebak dirinya sendiri. Di sisi lain, sebuah maglev car mewah baru saja sampai di area istana. Ada dua orang yang dengan sigap melangkah dengan ritme seragam pada kedua sisinya. Yang mulia, laki-laki bernama Guntur itu telah berani bertindak melewati batas, apakah kita perlu untuk... Ada kilatan licik yang muncul pada tatapan wanita yang sejak tadi mendampingi permaisuri. Tidak perlu dibahas, perintah permaisuri dengan nada suaranya yang tegas, jauh berbeda dari cara bicara yang digunakannya ketika berhadapan dengan Damar dan lainnya tadi. Beberapa detik kemudian, permaisuri bertanya dengan dingin, untuk apa Toto dan yang lainnya menyuruhkan untuk datang? Tuan Toto hanya menyampaikan dua patah kata ketika tadi memberikan perintah. Wanita itu bicara dengan intonasi datar, bunuh dragon. Bersambung, 1098. Dalam area istana yang luas, ada ruangan megah dengan meja bundar di tengahnya. Saat ini sudah berkumpul belasan orang yang melingkar di meja tersebut. Jika seseorang dari Eternal Planet melihat sekelompok ini bersama-sama, mereka pasti akan sangat terkejut. Orang-orang itu adalah yang terkuat di antara 8 kekuatan utama di Eternal Planet, termasuk Klaus yang merupakan ayah Dedi sedang duduk di ujung dengan bosan. Selain dia, hadir pula lainnya yang berasal dari berbagai kelompok suku. Contohnya kekuatan jiwa, kekuatan darah, suku Hades, kekuatan sutra, kekuatan batu, kekuatan gunung cermin, dan kelompok lainnya. Secara keseluruhan, ada belasan Immortal Undying Flame yang hadir dan tengah duduk bersama. Ini adalah kekuatan terbesar yang dikerahkan sebagai upaya meraih keabadian. Klik, gerbang istana terbuka menampilkan permaisuri tanpa alas kaki di balik pintu. Perlahan dia berjalan memasuki gerbang, lalu bertanya sambil mengerutkan kening. Siapa yang mengusulkan diadakannya pertemuan eksklusif? Pertemuan eksklusif adalah pertemuan khusus yang mencakup 8 kekuatan utama.
Setiap orang dalam kelompok itu dapat mengusulkan pertemuan eksklusif hanya sekali seumur hidup. Gejolak internal yang dihadapi 8 kekuatan utama terbilang cukup serius, mereka bersama mengatur seluruh sistem Eternal Planet. Sebutan, pertemuan eksklusif, dicetuskan pada periode perang melawan Hades Palace. Pertemuan eksklusif ini baru pernah dilakukan selama 2 kali. Yang pertama adalah ketika perang melawan Hades Palace, yang kedua adalah ketika bertempur melawan Kaisar Vas. Setelah pertemuan kedua, 8 kekuatan utama memutuskan bahwa masing-masing dari mereka hanya memiliki kesempatan sekali seumur hidup untuk menginisiasikan pertemuan. Jika di masa depan mereka telah kehabisan kesempatan, maka mereka harus menyerah pada masalah yang dihadapi. Apabila pertemuan eksklusif telah diinisiasikan, maka setiap orang harus ikut berpartisipasi tanpa terkecuali. Pertemuan ini bisa dibilang sebagai pertemuan sakral sejak zaman lampau. Itulah yang membuat Permaisuri mau tidak mau harus segera bergegas ketika mendapat undangan pertemuan eksklusif, meskipun dia tengah berbicara dengan Damar. Toto mengangkat wajahnya dan berkata pelan, "Aku yang mengusulkannya." Permaisuri mengangkat alis ketika melihatnya, lalu berjalan untuk duduk di kursi utama meja bundar. "Tujuan pertemuan eksklusif kali ini adalah untuk membunuh Dragon, kan?" Toto menjawab dengan tenang namun lantang, "Tepat sekali. Aku yang mengusulkan pertemuan ini, dan aku sendiri pula yang akan memimpin rencana pembunuhan Dragon, yaitu Damar." Kemudian dia menunjukkan pandangannya kepada Klaus. "Klaus, aku tahu anggota keluargamu memiliki hubungan akrab dengan Damar, tapi ini adalah pertemuan eksklusif yang sakral. Aku harap kamu dapat bersikap bijaksana dengan mematuhi perjanjian abadi di antara 8 kekuatan utama." Klaus mengangkat kepala ketika namanya disebut, lalu menjawab dengan lemah. "Aku ingin membuat pernyataan terlebih dahulu. Aku akan mematuhi perjanjian, tapi aku tidak akan secara langsung ikut berpartisipasi." Toto mengangguk paham, "Baik, itu cukup." Permaisuri lalu menyela, menyampaikan tanggapannya dengan intonasi suara yang tetap tenang, "Aku tidak menyetujui rencana ini. Aku tidak ingin melihat ada pertumpahan darah pada perjamuan ulang tahunku." Demikian pula Toto dengan ekspresinya yang stabil, dia melihat Permaisuri dan berkata, "Permaisuri, 8 kekuatan utama telah memerintah Eternal Planet selama ribuan tahun. Sementara Hades Palace mulai bangkit dan menjadi potensi ancaman bagi kita. Tidak ada satupun dari kita yang ingin terkalahkan oleh mereka. Saat ini, Tulang Naga dan Tulang Phoenix dari kota Phoenix mengembangkan kekuatan mereka dengan semangat yang membara. Bukan sesuatu yang mustahil jika dia ternyata juga memiliki karakteristik nubuat. Meskipun mereka menyatakannya sebagai bentuk perlindungan diri, tetap sulit untuk mempercayainya secara mentah-mentah," lanjut Toto. "Damar kini sedang berada dalam keadaan lemah. Maka aku ingin mengajukan 2 usulan untuk dipertimbangkan. Pertama, kita semua tahu bahwa Tulang Naga memiliki karakteristiknya sendiri yang unik. Setelah Immortal Undying Flame, karakteristik yang dimiliki Damar selanjutnya berkaitan dengan jiwa. Dia bahkan mampu mengendalikan kekuatan jiwaku. Kedua, karakteristik nubuat itu benar." Toto lalu mengalihkan pandangannya. "Klaus, apa kamu akan menyangkal kebenarannya?" Klaus mengangkat bahunya acuh, "Aku akan tetap menentangnya." Toto tidak marah dan melanjutkan kalimatnya, "Bangkitnya kota Phoenix itu sangat momentum. Mereka memiliki banyak sumber daya. Selama Damar mampu mengembalikan kekuatannya, 8 kekuatan utama pasti akan mendapat keuntungan. Bahkan jika Thalia mendapat warisan dari Gunung Elbrus, tetap ada kemungkinan dia ingin membalas kematian jelita. Tidak peduli apa yang akan terjadi, Damar dan Thalia tidak bisa tinggal." Klaus masih mengendalikan intonasi suaranya yang stabil. "Damar sudah tiba di kota Bintang Jatuh. Menurutku saat perjamuan ulang tahun Permaisuri adalah kesempatan emas untuk melakukannya. Seseorang dari kekuatan darah memberi tanggapan singkat, aku akan mempertimbangkannya. Begitu pula dengan lelaki tua dari Gunung Cermin, aku juga akan mempertimbangkannya baik-baik." Di tangannya terdapat tongkat penopang besar di tangannya. Tubuh lelaki tua itu tampak ringkih, siapapun dapat mengira bahwa angin yang sedikit saja sudah mampu menghempaskannya terbang ke udara. Tapi nyatanya, laki-laki tua itu berasal dari periode yang sama dengan Arlo dan merupakan salah satu bagian dari kelompok Gunung Cermin yang melegenda. Kekuatan sutra dan kekuatan batu terdiam tanpa komentar. Suku Hades pada awalnya juga tidak langsung memberikan tanggapan. "Aku keberatan," sahut Klaus dengan ringan. "Jika kamu benar-benar akan melakukannya, maka aku akan memilih pihak Damar."
Kali ini Toto mulai menyipitkan matanya. Apakah kamu berencana untuk mengkhianati 8 kekuatan utama? Klaus. Mengkhianati. Sudut bibir Klaus sedikit melengkung ke bawah. Ekspresinya mulai tidak stabil seperti sebelumnya. Toto, kamu menganggap dirimu terlalu tinggi. Pertama, jangan lupa bahwa kamu tidak merepresentasikan 8 kekuatan utama secara keseluruhan. Pendapat pribadimu bukan berarti pendapat seluruh kelompok. Kedua, aku berpikir bahwa kekuatan jiwa yang kamu miliki sesungguhnya tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi bagian dari 8 kekuatan utama. Kamu, nada suara Toto kini sudah jauh lebih dingin. Apa kekuatan purba sedang menantang dengan maksud ingin merasakan kekuatan jiwa? Klaus tidak ingin repot-repot memperhatikannya, dia hanya terkekeh sebelum menjawab. Sejatinya, pertemuan eksklusif adalah pertemuan untuk diskusi. Aku akan mengikuti kesepakatan dan menjaga kerahasiaan isi pertemuan, tetapi bukan berarti aku tidak akan mengungkapkan pendapat dan hanya manut saja. Sekali lagi aku tegaskan, jika kamu melakukannya, aku akan membantu. Kalian tidak boleh mengambil tindakan apapun. Kali ini permaisuri yang angkat bicara. Aku yang mengundangnya secara pribadi untuk datang ke kota Bintang Jatuh, tidak boleh ada seorang pun yang menyerangnya selama dia di kotaku. Permaisuri, seru seorang pria tampan dari kekuatan darah. Kebangkitan Hades Palace dapat menggoyahkan fondasi 8 kekuatan utama. Hades Palace lah musuh kita. Permaisuri menyatakan dengan lantang. Jika kamu melawan Damar di kota Bintang Jatuh, dia pasti akan ikut turun tangan. Tidak ada satupun dari kita yang mampu menerka seperti apa kekuatannya sekarang. Tapi aku dapat pastikan bahwa setidaknya setengah dari orang-orang di sini bisa saja kehilangan nyawa jika kalian tetap melakukannya. Hades Palace itu kejam, dan para ahli bela diri Immortal Undying Flame kita tidak boleh mengambil risiko kekalahan mutlak. Terdengar helaan napas panjang dari permaisuri. Aku tidak punya banyak waktu, aku juga sudah melakukan banyak hal untuk perjamuan ulang tahunku. Jika kalian tetap bertindak begitu, aku akan menghentikan Arlo dan mengorbankan nyawaku untuk Dragon dan Phoenix. Sudah cukup, bagaimana jika pada akhirnya, aku tetap melakukannya? Tatapan mata Toto tertuju lurus pada permaisuri. Sudah kubilang kalian tidak boleh bertindak menyerang di kota Bintang Jatuh. Melihat ketegasan sikap dan kebulatan hati permaisuri, Toto menautkan kedua alisnya. Bagaimana jika aku melancarkan serangan ke kota Phoenix? Kekuatan darah lantas menyatakan dengan lantas, kekuatan darah akan memberi bantuan dengan segenap kekuatan kami. Diikuti oleh lelaki tua dari kelompok lain, Gunung Cermin juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Boom, tanpa diduga, tiba-tiba terdengar suara ledakan di area istana dari kejauhan. Bersambung, 1099. Ketika diskusi di antara 8 kekuatan utama tentang penyerangan terhadap Damar mulai memanas, di sisi lain Damar sedang asyik mengurus urusannya sendiri. Guntur masih memikirkan tentang permaisuri, dia yakin bahwa dia benar-benar jatuh hati pada pandangan pertama. Damar tiba-tiba mengerutkan kening, merasa seperti ada momentum besar yang akan segera terjadi padanya. Perasaan itu sangat nyata hingga raut wajahnya ikut tergerak. Tepat ketika dia bangkit, ada sesosok yang muncul di pintu. Sosok itu mengenakan gaun seputih salju, rambut panjangnya terurai dan memiliki warna senada dengan pakaiannya. Sebuah pedang panjang tergenggam di salah satu tangannya. Damar langsung bergegas ke pintu, berniat mengambil langkah lebih dulu untuk membunuh sebelum terjebak dalam bahaya. Namun ekspresi Damar menunjukkan keterkejutan setelah mendekat. Senior Dino, ya, ternyata sosok itu adalah pendekar tua. Siapa itu Guntur? Di mana dia? Dino bertanya, suaranya sedingin salju. Mendengar bagaimana Dino mengucapkan nama Guntur, Damar sontak merasa ada sesuatu yang salah. Dia menduga bahwa Dino pastilah orang suruhan permaisuri. Dia lantas berkesimpulan bahwa permaisuri ternyata tidak terima atas tutur dan tingkah Guntur tadi. Siapa Guntur? Dino bertanya lebih kencang ketika Damar tidak kunjung menjawab. Akulah Guntur, apa yang ingin kamu lakukan? Guntur sedikit gugup merasakan aura mendominasi dari sosok itu. Mati. Dino tidak ingin menghabiskan waktu untuk menjelaskan panjang lebar, hanya menggunakan satu kata yang ditujukan kepada Guntur. Dalam seketika, dia berada di hadapan Guntur dan langsung memukulnya. Raut wajah Damar berubah drastis. Dia selalu waspada dengan keadaan sekitarnya, tetapi Dino bergerak terlalu cepat sebelum Damar bisa menghentikannya. Boom, salah satu sisi ruangan itu meledak seperti sebuah bom meriam, membuat Guntur terhempas terbang. Guntur, Damar,
Thalia, dan yang lainnya langsung memanggil-manggil dengan kencang, sambil berlari keluar menuju Guntur. Tubuh Guntur menyentuh tanah setelah terlempar beberapa saat. Dia sudah tergeletak di atas tanah dengan berlumuran darah, tubuhnya mulai kejang-kejang. Lilia menghampiri sesegera mungkin, sambil mempersiapkan karakteristik vitalitas yang dimilikinya. Damar dan Thalia juga sudah berdiri di sekitar Guntur. Di sisi lain, Dewan melompat ke atap tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dari atap, dia mengeluarkan senapannya dan membidik ke bawah. Ekspresi Damar sangat muram, mendapati Dino yang perlahan hendak meninggalkan tempat. Kamu harus menjelaskan apa artinya semua ini. Dia melecehkan permaisuri. Keparat, tukas Dino. Matanya melirik Guntur yang berbaring tidak berdaya di tanah. Tatapan membunuh belum hilang dari kedua bola mata Dino. Kamu tidak boleh hidup setelah apa yang kamu lakukan. Sebagaimana ucapannya, Dino kembali bergerak ke arah Guntur. Tring, tring. Namun kali ini Damar dan Thalia bereaksi lebih cepat untuk melindungi Guntur. Dragon Sword dan Phoenix Sword terhunus hampir bersamaan. Sementara Guntur masih terus memuntahkan darah. Perbedaan kekuatan antara dirinya dengan pendekar tua terlalu besar, bahkan satu pukulan saja sudah hampir membunuhnya. Tubuhnya terasa remuk, dadanya kembang kempis dengan sulit. Pemandangan ini sangat menakutkan, namun Lilia berusaha untuk tetap tenang dalam menanganinya. Tidak akan ada yang berhenti sebelum ada yang mati hari ini. Cibir pendekar tua, wajah Damar sudah merah padam. Dia tahu bahwa perkataan Guntur yang ditujukan kepada permaisuri itu memang keterlaluan, tetapi sama sekali tidak sampai tingkatan di mana harus ada nyawa yang dikorbankan. Bahkan pada situasi umum, perkataan itu bisa saja dianggap sebagai perkenalan diri yang biasa pada kencan buta. Permaisuri pun tidak berkata apapun ketika Guntur melakukannya. Lalu mengapa tiba-tiba jadi seperti ini? Nyawa seseorang hampir melayang karena hal ini. Berbagai pertanyaan dan prasangka bergumul dalam pikiran Damar. Apa yang diperintahkan oleh permaisuri? Apa dia menyuruh kita untuk pergi meninggalkan tempat ini? Apakah dia memang sejak awal ingin memerintahkan pendekar tua untuk datang, lalu menjadikan perilaku Guntur sebagai alasan belaka? Ketika dia tiap di kota bintang jatuh, Arlo tiba-tiba menghilang. Apakah semua ini sejak awalnya memang hanya permainan mereka? Entah apa jawabannya, Damar tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkannya pada situasi genting ini. Dia harus mengevakuasikan diri dan orang-orang yang datang bersamanya. Damar dapat merasakan amarah yang menyusup masuk ke dalam tiap pembuluh darahnya. Tetapi ketika dia sedikit mencoba untuk melawan pendekar tua, dia dapat merasakan bahwa kekuatannya saat ini sama sekali tidak sebanding dengan kekuatan lawan. Aku akan menahannya, kalian segera pergi. Kata-kata Damar terucap dengan lantang dan bulat, bersamaan dengan Chi yang memaksa keluar dari tubuhnya. Lalu dia mengayunkan pedang kepada pendekar tua. Apakah kamu berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu? Ekspresi pendekar tua semakin mematikan, tangannya terus menggerakkan pedang panjang berwarna perak. Tiba-tiba, terdengar raungan seseorang yang berasal dari belakang Damar. Jurus lonjakan kematian. Guntur sedikit membaik berkat karakteristik vitalitas yang diberikan Lilia. Setelah dia merasa tubuhnya cukup kuat untuk bangkit berdiri, dia langsung menggunakan jurus lonjakan kematian. Guntur merasa teraniaya setelah menerima pukulan atas alasan yang tidak bisa diterima oleh nalarnya. Maka hanya ada satu jenis emosi yang memenuhi dirinya begitu dia telah membaik dan mendapatkan kesadarannya kembali. Meskipun kekuatannya mungkin tidak sebanding dengan pendekar tua, tetapi keinginan balas dendam dalam dirinya sudah terlampau menguasai. Kemarikan senjataku. Guntur langsung melepaskan diri dari Lilia, mengabaikan perintah Damar untuk pergi melindungi diri. Guntur menggertakkan gigi. Thalia dan yang lainnya bergerak tanpa ragu. Di belakang mereka, sayap demi sayap Skywings terbuka lebar. Mereka harus segera mengevakuasikan diri. Melihat hal ini, teriakan pendekar tua menggema. Tidak ada dari kalian yang bisa meninggalkan tempat ini sebelum dia mati. Ujarnya tepat sebelum menghunuskan pedang perak miliknya. Damar terkejut ketika ada suara dari kejauhan yang semakin mendekat. Dino, jika kamu berani memisahkan pedang itu dari penutupnya, maka kepalamu juga akan bernasib sama. Setelah ucapannya selesai, muncul sosok yang kemudian datang menghampiri sisi Damar. Sosok itu terdiam heran melihat kondisi Guntur yang berlumuran darah. Ada apa? Dino baru saja menyaksikan kehadiran Arlo. Dia mengabaikan ancaman Arlo dan mencibir, aku ingin lihat bagaimana caranya kamu memisahkan kepalaku dari tubuhku.
Tangannya tanpa ragu mengeluarkan pedang dari penutupnya, menghunuskannya tepat kepada lawan. Tring, Arlo segera mempersiapkan sepatah sword miliknya, namun terlebih dahulu berkata, "Apa yang sebenarnya sedang terjadi, Dino? Jika kamu tidak menjelaskannya, akan ada kehancuran yang segera terjadi di istana ini." Dino memuntahkan jawabannya dengan enggan. Anak muda ini sudah berani-beraninya melecehkan permaisuri. Dia pantas untuk musnah. Arlo tersentak untuk beberapa saat. Kepalanya menoleh untuk mengonfirmasi apa yang baru didengarnya. "Guntur, apa benar kamu melakukannya?" Damar mengerutkan kening mendengar tuduhan itu, lalu berkata kepada Arlo, "Apa yang Guntur katakan sebelumnya tidaklah sampai tingkat itu." Guntur terkekeh dengan pilihan kata yang digunakan. Lelucon sekali, tepatnya adalah aku telah jatuh hati pada pandangan pertama kepada permaisuri. Tidak terlihat, masih berani kamu berkata dengan lancang. Kamu tahu kamu telah menodai nama permaisuri. Dino menatap tajam ke arah Guntur. Lucu sekali kamu, pendekar tua, aku pernah mendengar nama itu sekali dua kali. Jadi apa artinya semua ini? Apakah maksudnya hanya kamu yang boleh menyukai permaisuri, sedangkan yang lainnya tidak boleh? Tubuhnya masih bergerak lebih lambat dari biasanya, tapi sudah berangsur membaik seiring bergulirnya waktu. Atau apakah permaisuri itu menantumu? Sampai kamu bersedia mematuhi perintahnya dan bersikap seperti seorang penjilat. Bersambung, 1100. Ucapan Guntur telah melukai hati pendekar tua, tampak jelas dari aura mencekam yang terpancar dari tubuh dan raut wajahnya. Damar terkejut setelah ikut merasakan aura yang hadir, kekuatan Chi yang dimilikinya bahkan bisa dikatakan lebih tinggi dari yang dimiliki Toto. Kemudian tanaman dan pepohonan muncul dengan liar di sekitar mereka. Dedaunannya menghasilkan bunyi gemeresik yang menambah kengerian suasana. Karakteristik yang dimiliki oleh pendekar tua adalah karakteristik kayu. Tanaman itu semakin tinggi dan tumbuh dengan sembarang. Berbeda dari tanaman biasanya, tiap ujung dari tanaman itu sangat lancip setajam pedang. Damar melihat pemandangan Chi ini dengan kagum sekaligus bergidik ngeri, seperti sedang menyaksikan sebuah legenda. Arlo mengerutkan kening, sepatah sword di tangannya sedikit bergetar. Begitu pula Rusti sword pada punggung Damar yang juga terasa bergemetar, seakan baru saja terbangun dari tidurnya oleh pedang milik pendekar tua. Guntur menerima tatapan terkejut dari Arlo setelah dengan beraninya menyakiti hati pendekar tua dan menyulut emosinya. Pendekar tua dengan tegas berkata kepada Guntur, "Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun orang yang berani berbicara seperti ini kepadaku, bahkan dari kalangan Eternal Undying Flame sekalipun. Hari ini kamu sudah melakukan dua kesalahan besar. Pertama adalah melecehkan permaisuri, kedua adalah bicara dengan lancang padaku. Dua kesalahan ini sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan kematian untukmu." Kali ini, Arlo menyela dengan tersenyum. "Kerja bagus, Guntur. Kamu baru saja membuatku melihat bagaimana Dino ketika dalam keadaan marah dan sakit hati. Selama aku di sini, dia tidak akan bisa menyakitimu." Guntur tampak lebih percaya diri setelah mendengar dukungan Arlo untuknya. Tatapannya sarkastis ketika berbicara dengan pendekar tua, lelaki tua beruban, "Bagaimana dengan Eternal Undying Flame? Aku baru berlatih bela diri selama 6-7 tahun dan sudah memiliki kemampuan seperti ini. Kelak ketika usiaku sudah setua dirimu, aku yakin membunuhmu akan menjadi pekerjaan yang begitu mudah seperti membunuh seekor lalat." Arlo kembali menoleh pada Guntur dan memberinya tatapan aneh. Dia merasakan ujung bibirnya berkedut heran. Ketika dia pertama kali bertemu Damar, dia pernah bertanya tentang usia mereka, kemudian terkejut dengan jawaban yang didapatkannya. Barusan Guntur mengatakan bahwa dia baru belajar bela diri selama 6-7 tahun. Dalam kurun waktu yang cukup singkat, dia mampu memperoleh tingkat Eternal Undying Flame. Jika seperti ini, bisa dibilang bahwa kelompok yang dimiliki Damar bukanlah kelompok yang main-main. Masing-masing dari mereka memiliki kehebatan yang mengesankan. Dino menanggapi dengan datar, "Arlo, kamu yakin kamu ingin melindungi orang seperti dia?" "Mereka awalnya enggan datang, aku meminta mereka datang atas undangan dari permaisuri sendiri. Dengan demikian, aku secara tidak langsung memiliki tanggung jawab penuh atas keselamatan mereka." "Kamu bilang bahwa Guntur telah melakukan tindak pelecehan terhadap permaisuri, tapi mengapa permaisuri tidak langsung mengatakannya ketika kejadian?" "Permaisuri saja tidak berkomentar, maka untuk apa kamu repot-repot berbicara di sini?" Arlo kemudian menyambungnya dengan sebuah pertanyaan, tanpa diduga disampaikan dengan intonasi yang sangat serius.
Kamu telah menyakitinya hari ini, sekarang beri aku penjelasan mengapa kamu sampai melakukannya. Penjelasan, kalau begitu izinkan aku untuk memberi penjelasan melalui pedangku. Berhenti, seketika terdengar teriakan yang memberhentikan pertarungan yang hampir saja pecah saat itu juga. Seorang sosok cantik hadir di tengah-tengah mereka. Tatapan Arlo beralih ke sosok itu, matanya langsung berbinar setelah menyadari siapa orangnya. Permaisuri, lama tidak berjumpa. Permaisuri melirik Arlo setelah mendengar suaranya. Kemudian matanya melirik Guntur, mendapati sekujur tubuhnya yang luka-luka, lalu melihat pendekar tua yang juga hadir di sana. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Dia memberi perintah dengan singkat, "Singkirkan pedangmu." Wajah pendekar tua sedikit berubah, tetapi dia tetap mematuhi perkataan permaisuri. Sambil mendengus kesal, pendekar tua kembali meletakkan pedang dalam pelindungnya. Setelah itu, tatapan permaisuri pindah kepada Damar, berkata dengan lirih, "Damar, maafkan aku." Pada saat itu pula, satu persatu siluet muncul di sekeliling mereka bersamaan dengan suara yang cukup menggelegar. Damar menyadari sosok-sosok itu semuanya adalah Eternal Undying Flame, ada pula Toto di antara mereka. Damar semakin meyakini firasatnya bahwa ada sesuatu yang salah ketika orang-orang itu membentuk lingkaran seperti sedang mengepung Damar dan yang lainnya di tengah-tengah mereka. Damar berbisik pelan, "Ada yang tidak beres." Talia di dekatnya mengangguk, "Aku juga merasa begitu." Situasi di tempat itu terasa semakin tegang. Rusty Sword yang tersimpan di punggung Damar bergetar semakin hebat seiring suasana saat itu yang seakan berteriak pertempuran. Hingga pada satu titik, pedang itu bergerak keluar dari pelindungnya dengan sendirinya. Lalu muncul retakan kecil dan memanjang pada tubuh pedang kuno itu. Damar telah menggunakan Rusty Sword berkali-kali, hingga mata pisaunya berkarat menggambarkan perjuangan Damar. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa pedangnya dapat melakukan perubahan seperti ini. Rusty Sword itu jatuh tepat ke tangan Damar, kulitnya yang berkarat terus terkelupas dengan sendirinya. Dalam beberapa saat, pedang yang tadinya dipenuhi karat langsung berubah cerah seperti baru. Di ujungnya, tampak sebuah motif naga berwarna hijau kebiruan. Setelah karatnya hilang sempurna, pedang itu tampak jauh lebih tajam dari sebelumnya. Pedang Naga Azure, itu adalah pedang Naga Azure. Seseorang di antara mereka dapat mengenali pedang itu, termasuk Arlo dengan matanya yang tidak bisa terlepas dari pedang tersebut. Ialah pedang yang sudah terkubur bersama tubuh Kaisar Vas. Pedang itu seharusnya sudah kembali ke tempat asalnya. Lantas mengapa bisa muncul di tangan Damar? Seseorang dari Gunung Cermin bertanya-tanya, kedua matanya berbinar memandangi pedang sebelum kembali melihat Damar. "Anak muda, apa sebenarnya hubunganmu dengan Kaisar Vas? Apa kamu berasal dari tempat yang sama dengannya?" Damar tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Dia tidak menyangka Rusty Sword itu ternyata adalah pedang pribadi Kaisar Vas yang selalu digunakannya pada zaman dahulu. Dan sekarang, seseorang telah mengenali pedang tersebut. Hal ini tampaknya akan membongkar identitas Damar yang sebenarnya. Sebelum kejadian ini, orang-orang dari 8 kekuatan utama hanya bisa menerka-nerka tanpa mempunyai bukti kuat yang dapat mendukung dugaan mereka. Tetapi sekarang Rusty Sword seakan memaparkan bukti langsung di hadapan mereka. Arlo tiba-tiba berceletuk dengan ringan, "Lalu kenapa? Memangnya ada apa?" Permaisuri mengedarkan pandangannya ke setiap orang, kembali mengingatkan mereka, "Semua yang hadir di sini, aku tegaskan bahwa siapapun yang mengganggu Damar pada perjamuan ulang tahunku berarti mereka juga mencari masalah denganku." Beberapa saat kemudian, seseorang melangkah maju dan menatap lurus kepada Damar. Ucapannya jelas ketika dia berkata, "Setelah perjamuan ulang tahun, kekuatan darah secara resmi menyatakan perang terhadap kota Phoenix. Kami dari kekuatan jiwa juga menyatakan perang terhadap kota Phoenix. Begitu pula dengan Gunung Cermin, dengan ini kami menyatakan perang melawan kota Phoenix." Setelah pedang Naga Azure muncul menampakkan diri, satu kelompok terlebih dahulu memutuskan untuk mengungkapkan pernyataan perang tanpa berpikir ulang lagi. Kemudian diikuti dengan dua kekuatan utama berikutnya yang juga mengambil keputusan pada saat yang hampir bersamaan. Damar adalah pemilik tulang naga, berkerabat dengan Kaisar Vas dan memiliki senjata yang digunakan oleh Kaisar Vas pada zaman dahulu. Sebagai pihak yang membunuh Kaisar Vas, mereka jelas ketakutan melihat fenomena ini. Jika Damar dan Talia dibiarkan begitu saja untuk mengembangkan kekuatan mereka, tentu akan ada konsekuensi yang berada di luar imajinasi para anggota 8 kekuatan utama. Bahkan pada saat ini,
beberapa orang sudah mulai merasakan penyesalan karena mereka tidak membunuh Damar sejak awal sebelum dia berhasil memperoleh tingkat Undying Flame. Kening Damar berkerut setelah mendapat tekanan besar yang diterimanya dalam waktu yang begitu singkat. Baru saja dia menyaksikan perubahan Rusty Sword yang sungguh tidak diduga, lalu ada 3 kekuatan utama yang menyatakan perang secara serentak terhadapnya. Dia bahkan belum lama sampai di tempat ini. Hal yang harus digarisbawahi adalah kota Phoenix belum berkembang secara sempurna. Jika mendapat pernyataan perang dari 3 kekuatan utama sekaligus seperti ini, Damar khawatir akan ada banyak orang yang berkecil hati dan tidak percaya diri bahkan jauh sebelum perang dimulai. Damar harus bersiap untuk rencana yang terburuk. Mendemobilisasikan kota Phoenix dan turun ke bumi untuk sementara waktu. Bersambung.